Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, mari kita saksikan video berikut pembelajaran BRI kelas 1 bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz semuanya yang ada di rumah? Semoga baik-baik saja, apalagi dalam kondisi cuaca yang sekarang sering musim hujan. Oleh sebab itu anak Ustadz yang di rumah jaga kesehatannya. Nah, anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Ustadz akan membuat sebuah video. Semoga anak Ustadz nanti dapat menonton semuanya dan belajar di rumah. Nah, melalui video ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI. Ya, anak-anak Ustadz boleh buka bukunya nanti. Kita akan lanjut pelajaran PAI-nya bab 1, yaitu tentang kasih sayang kepada sesama. Anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di halaman yang kedua ini kita diajarkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita terlebih dulu membaca ayat suci Al-Quran. Nah, di sini ada surah Al-Fatihah. Nah, mungkin anak Ustaz sudah hafal dong surah Al-Fatihahnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak Ustaz, semoga kita yang selalu membaca Al-Quran kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar nih tentang pelajaran PAI-nya, yaitu tentang pelajaran kisah tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anak-anak Ustaz sudah pernah mendengar sebahagian kisah sosok seorang Rasulullah sebagai tauladan kita. Nah, di sini silakan anak Ustaz dibuka bukunya halaman 4. Di sini kita akan belajar tentang kasih sayang Rasulullah kepada orang yang senantiasa jahat kepada beliau. Nah, di dalam buku ini mungkin anak Ustaz nanti silakan dibaca, akan saya jelaskan secara singkat. Pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali diejek dan dihina oleh sebahagian orang-orang kafir Quraisy. Nah, sosok Rasulullah tidak marah karena Rasulullah memiliki hati yang sangat baik dan rasa saling menyayangi. Baik itu orang baik kepada beliau, apalagi orang yang jahat kepada beliau. Beliau tidak pilih kasih, tetap mencintai, menyayangi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah, ketika Rasulullah SAW pergi ke pasar pun beliau pernah dilempari dengan kotoran, pernah dilempari dengan buah-buahan, pernah dilempari dengan batu. Apakah Rasulullah membalas? Tidak anak Ustaz. Tetap Rasulullah menyikapinya dengan hati yang lapang. Nah, suatu ketika seorang kafir Quraisy tersebut yang senantiasa membenci Rasulullah, ketika itu ia sakit keras. Ketika ia sakit, siapa yang tidak ada satupun orang yang menjenguknya. Namun Rasulullah sanggup menjenguk orang tersebut. Ketika itu orang tua tersebut terkejut. Orang yang biasa ia hina dan ia hejek malah menjenguk beliau. Oleh sebab itu dia terkejut, malah melihat sesuatu yang sangat aneh. Orang yang ia hina, orang yang ia maki malah datang menjenguknya dengan membawa buah-buahan
dan segalanya. Dengan hal tersebut, orang tersebut menjadi luluh hatinya dan beriman kepada Allah serta beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam surga. Anak ustadz yang dimuliakan Allah, kita juga mestinya bisa untuk menalurkan kasih sayang kita kepada semua orang dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak ustadz bisa memberikan kasih sayangnya kepada adiknya dengan cara tidak mengganggu adik-adiknya di rumah, abang-abangnya, tidak menjadi anak yang nakal. Ini salah satu ciri anak ustadz memiliki sifat kasih sayang. Nah, coba lihat di bukunya di halaman 5. Di sini ada seorang santri atau seorang siswi sedang menolong nenek-nenek menyeberang jalan. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri seorang anak yang solehah yang membantu orang tua untuk menyeberang jalan. Nah, begitu juga anak-anak ustadz juga dapat membantu orang tuanya di rumah dengan cara tidak mengotori rumah, membantu orang tuanya membersihkan rumah. Ini adalah tanda-tanda anak ustadz memiliki sifat kasih sayang kepada orang tua. Nah, begitu juga kepada teman, juga kita harus memiliki rasa kasih sayang. Sekarang lihat gambar ini, anak ustadz bisa mengamati gambar ini, nah, ya, yang ini, ya, ini gambar seorang teman yang sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan ketika teman kita sedang sakit? Iya, kalau ketika teman kita sedang sakit, kita jenguk, kita datang melihatnya dan memberikan hiburan. Semoga yang sakit bisa tersenyum dan menghilangkan rasa sakitnya, setidaknya menghilangkan rasa sakitnya sementara. Oleh sebab itu kita jenguk dia, kita bawa dia hiburan, kita terus memberikan dia kata-kata yang baik, semoga lekas sembuh dan segalanya. Itulah tanda-tanda anak yang memiliki sifat kasih sayang kepada teman-teman. Baik anak ustadz. Nah, begitu juga kita berbuat baik boleh kepada siapa saja, termasuk juga kepada hewan. Anak ustadz punya hewan di rumah? Punya hewan peliharaan seperti kucing, kelinci. Iya, kalau kita punya hewan peliharaan di rumah harus kita beri makan, kita rawat, dan tidak boleh kita pukul dia. Paham anak ustadz? Iya. Nah, selanjutnya anak ustadz, untuk tugas kita di rumah, anak-anak ustadz bisa lihat di halaman 7. Di sini ada kolom tentang anak ustadz memberikan sikap. Contoh, kamu tahu teman kamu jatuh naik sepeda hendak ke sekolah. Bagaimana sikap kita? Anak ustadz bagaimana sikapnya? Ada yang tahu? Iya, kita bantu dia yang barusan jatuh. Tulis di sini. Baik anak ustadz, bisa dipahami? Ya. Nah, ini adalah tugas kita untuk minggu ini. Anak ustadz silakan nanti ditulis di buku tulisnya, kemudian diisi, dan nanti silakan jawabannya difoto dan kirim melalui WA Wapri kepada Ustadz. Bisa dimengerti anak Ustadz? Ya, cukup sekian untuk materi sekaligus tugas anak Ustadz di rumah. Silakan nanti belajar lagi yang giat di rumah supaya anak Ustadz jadi anak yang pintar. Jaga selalu kesehatannya anak Ustadz. Keluar rumah selalu menggunakan masker. Jangan sering-sering berkumpul di dalam keramaian. Terima kasih anak Ustadz. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Ustadz, ini tugas yang harus anak Ustadz kerjakan di buku tulisnya. Kemudian nanti setelah selesai kirim WA pribadi kepada Ustadz.